Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala ma ba'd. Yang saya hormati para pejabat di lingkungan PT Telkom Sulteng, General Manager, serta para pegawai di PT Telkom Sulteng. Yang saya hormati Pak Abdul Waris sebagai Ketua MTTG PT Telkom Sulteng dan hadirin hadirat para jamaah pengajian Zoom yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, kajian kita pada kesempatan hari ini adalah kajian yang berbasis pada silabus ya. Silabus yang saya pikir penting untuk membentuk karakter, dan ini bagian dari pekerjaan kita, karena pekerjaan itu bisa efektif, bisa menghasilkan satu produk yang baik kalau ditunjang oleh karakter yang baik, dan ini menjadi target dari pengajian kita di PT Telkom ini. Tema yang diberikan kepada saya adalah terkait dengan, saya pikir masih pengulangan dari beberapa tema-tema sebelumnya pada tahun 2021 ya, terkait dengan persoalan bekerja dalam perspektif Muslim atau perspektif agama kita, agama Islam. Perlu kita pahami, kita bersyukur bahwa kita diberikan nikmat terbesar oleh Allah, yaitu nikmat Islam. Dan Islam ini adalah satu agama yang sangat paripurna, sangat lengkap, sangat sempurna, karena membahas secara detail terkait dengan apa yang kita alami dalam kehidupan kita. Kalau kita belajar perbandingan agama, di antara agama-agama yang paling detail membahas persoalan kehidupan kita, umat manusia, itu adalah Islam. Sampai persoalan mau tidur, sampai bangun tidur, itu dibahas. Apalagi terkait dengan persoalan pekerjaan. Nah, dalam Islam, bekerja atau pekerjaan ini mendapatkan perhatian yang sangat serius. Tetapi Islam melihat bekerja itu dalam berbagai perspektif. Ada beberapa dimensi yang ini perlu kita pahami dan pelajari sebagai seorang Muslim. Kita harus mengenali agama kita. Perspektif yang pertama atau dimensi yang pertama adalah itu dimensi teologis ya. Artinya apa? Bekerja itu ada kaitan dengan persoalan ibadah. Ini berbeda dengan agama-agama lain. Kalau agama lain tidak memberikan penekanan terkait dengan persoalan pekerjaan dan persoalan pahala. Jadi dalam Islam, alhamdulillah kita bersyukur bahwa apa yang kita lakukan sebagai bentuk pekerjaan itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu ibadah. Nah, karena ibadah tentu ada pahala, tentu ada manfaat. Manfaat pertama adalah terkait dengan persoalan ini adalah bagian dari investasi akhirat kita, dan memang kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembah Allah. Kita hidup di dunia ini adalah investasi akhirat. Bukan cuma sekedar memenuhi kebutuhan duniawi, tapi bagaimana duniawi kita dijadikan sebagai ladang, sebagai tempat kita menanam untuk akhirat. Termasuk salah satu yang dianggap sebagai bagian dari investasi itu adalah bekerja. Yang dianggap oleh agama kita, agama Islam adalah satu ibadah dan tentu ada pahalanya. Mana dasarnya? Dasarnya banyak. Ayat-ayat Quran, dan salah satunya adalah hadis yang saya kutip ini, man amsa kalan min amali yadi amsa magfuran lah. Kata Nabi, barang siapa yang pada sore hari dalam keadaan lelah, capek, letih, karena dia bekerja dengan tangannya, maka kata Nabi, amsa magfuran lah. Maka dia berada dalam keadaan pada sore hari dalam keadaan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu manfaat dari bekerja yang kita lakukan untuk menghidupi istri dan keluarga kita dan menghindari sesuatu yang meminta-minta kepada orang lain, maka itu salah satu pahalanya, salah satu konsekuensinya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuatu yang menarik, yang saya pikir tidak bisa kita temukan di agama-agama lain. Yang kedua, masih dalam dimensi teologis, bekerja itu adalah jihad. Tidak ada satu amalan yang paling tinggi kecuali jihad fisabilillah, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Nabi mengatakan bekerja itu adalah jihad. Berarti apa? Bekerja itu pahalanya besar. Pernah satu ketika Nabi dan para sahabat sedang berjalan. Tiba-tiba dilihat ada seorang pemuda yang sangat gagah, badannya sangat tegap, sedang memotong dengan kapaknya kayu bakar. Para sahabat bilang, oh sayang sekali kalau seandainya badan yang besar itu, yang gagah itu bisa digunakan untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Nabi mengkoreksi apa yang dikatakan oleh para sahabat. Jangan kalian mengatakan itu, kata Nabi. Kalau seandainya dia melakukan perbuatan tersebut, yaitu memotong kayu bakar untuk tujuan supaya dia tidak meminta-minta kepada orang lain dan demi tujuan untuk menafkahi anak istrinya, maka itu adalah jihad fisabilillah, kata Nabi. Maka itu masuk dalam kategori orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Mereka, orang yang bekerja itu mendapatkan pahala seperti pahalanya orang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang ketiga, masih dalam kaitan dengan dimensi teologis, Nabi mengatakan, Abdulul kasbi bay'un mabrur wa amalur rajuli biyadih. Usaha yang paling utama, kata Nabi, itu adalah jual beli yang jujur. Dan yang kedua adalah amalur rajuli biyadih. Seorang melakukan pekerjaannya dengan tangannya. Maka di antara pekerjaan atau usaha yang paling afdal dalam pandangan kenabian, dalam pandangan Islam, adalah seorang melakukan pekerjaannya dengan kedua tangannya. Dia bekerja. Yang tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menafkahi anak istrinya. Dan ini dilakukan oleh para nabi dan rasul. Anda bayangkan para nabi dan rasul ini, seandainya dia berdoa minta kepada Allah diberikan dunia beserta isinya, tentu Allah akan kabulkan. Tetapi para nabi dan rasul juga bekerja. Contoh Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Beliau bekerja. Bekerjanya sebagai petani. Nabi Nuh juga bekerja. Nabi Ibrahim, dia bekerja sebagai pembangun atau sebagai kontraktor builder, orang yang membangun bangunan. Nabi Yusuf, dia bekerja juga. Nabi Musa bekerja sebagai penggembala ternak. Dan Nabi Muhammad SAW juga pernah bekerja sebagai penggembala ternak. Nabi Yusuf yang kita lihat ceritanya dalam Al-Quran, beliau itu pernah menjadi pembantu sebuah keluarga gubernur Mesir. Lalu kemudian beliau menjadi seorang wazir. Setelah itu menjadi seorang menteri perbendaharaan negara. Sampai kenapa dia bisa menjadi menteri perbendaharaan negara? Karena prestasi dari Nabi Yusuf yang mempunyai sikap amanah dalam pekerjaannya dan dia mempunyai pengetahuan. Setelah dia memberikan tafsiran mimpi terhadap mimpi dari seorang raja Mesir, yang ternyata mimpi itu adalah mimpi yang ketika ditafsirkan dan diberikan solusinya itu bisa membuat Mesir menjadi negara yang makmur, terhindar dari kekeringan seperti yang menjadi mimpi dari raja tersebut. Artinya apa? Semua nabi, semua rasul itu mereka bekerja. Nabi Muhammad SAW juga bekerja. Dan Nabi juga menganjurkan para sahabat-sahabatnya untuk bekerja dengan tangannya. Kenapa? Karena bekerja dengan tangan itu adalah bagian dari ibadah, bekerja dengan tangan adalah bagian dari jihad fisabilillah, dan bekerja merupakan usaha yang paling utama dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu perspektif Islam terhadap persoalan pekerjaan yang secara umum seperti itu. Maka Islam karena memuji orang yang bekerja dan mencintai orang yang bekerja, Nabi pernah mengatakan, Innallaha yuhibbu ahadakum idza amila ahadukum biyadihi. Nabi Muhammad SAW, atau kama qala Rasul, atau sebagaimana sabda Rasul, itu mengatakan Allah mencintai orang yang bekerja dengan tangannya. Maka kebalikannya adalah Islam melarang sikap malas dan menganggur tanpa alasan yang dibenarkan syariat. Nah, kalau kita lihat misalnya menganggur itu kan tentu ada beberapa tipologi, ada beberapa kategori. Ada orang yang menganggur karena memang
ada cacat di dalam tubuhnya sehingga dia tidak bisa melaksanakan pekerjaan. Itu dimaklumi dan dimaafkan. Dan tentu ahli atau keluarganya wajib memberikan perlindungan dan nafkah terhadap orang tersebut. Artinya orang tersebut tidak berdosa. Ada juga orang yang menganggur karena sistem. Misalnya dia sudah bekerja tapi kemudian ada pemecatan misalnya. Ada rasionalisasi di perusahaannya sehingga dia dipecat. Lalu kemudian karena secara sistem tidak bisa memungkinkan dia bekerja, maka dia menganggur. Nah, itu masih dimaafkan. Tapi dia tetap harus bekerja, mencari dan berusaha untuk mencari pekerjaan. Tapi ada yang menjadi masalah adalah orang yang diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, anggota badannya lengkap, tidak ada alasan syar'i yang bisa membuat dia tidak bekerja, tapi dia tidak bekerja, tidak menggunakan nikmat yang Allah berikan kepadanya untuk bekerja, maka orang tersebut berdosa. Dan Nabi mengatakan kafa bil mar'i isman ayyudai'a man yaqut. Seorang cukup dikatakan berdosa jika ia melalaikan orang yang ia wajib berikan nafkah. Maka dalam Islam sikap malas dan menganggur itu adalah sesuatu yang sangat dibenci oleh Islam. Dan kita diperintahkan sebaliknya. Kita bekerja wa qul malu, kata Allah dalam Al-Quran. Katakan ya Muhammad, i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Bekerjalah engkau, nanti Allah Subhanahu wa taala akan melihat. Para rasul juga akan melihat dan orang-orang juga akan melihat. Tentu melihat ini dalam pengertian berbeda. Allah misalnya melihat, tentu Allah akan memberikan rahmat, memberikan kemudahan-kemudahan dan rizki. Dan Rasul juga melihat dalam pengertian Rasul akan mendoakan kepada orang yang bekerja itu, dan yang ketiga orang-orang beriman akan memberikan reward kepada orang yang bekerja. Itu terkait dengan persoalan prinsip dasar di dalam bekerja. Nah, karena pekerjaan itu yang kedua adalah dimensi etik. Bekerja bukan cuma sekedar bekerja, tapi ada dimensi etiknya. Maka Islam itu memberikan beberapa prinsip dasar yang disebut dengan ethics atau adab di dalam bekerja. Nah, ini tentu akan berbeda dengan agama-agama lain yang memang tidak memberikan penekanan terhadap persoalan ethics. Sehingga kita bisa melihat berapa banyak misalnya orang yang bekerja, tapi kadangkala melalaikan etika-etika yang seharusnya ada dalam pekerjaan. Nah, dalam Islam itu, kalau kita melihat dari sumber ajaran kita agama Islam, baik dari Al-Quran maupun dalam hadis-hadis Nabi, itu ada beberapa ethics, ada beberapa adab. Yang adab ini dalam Islam adalah sesuatu yang sangat penting. Adab pertama ketika Anda bekerja, dalam perspektif kenabian adalah yang pertama harus amanah. Dan ini sudah dibahas secara mendalam beberapa pertemuan-pertemuan pada kajian Telkom 2021 misalnya. Amanah dan jujur ini tetap dan terus harus diulang-ulang supaya tertanam dalam kesadaran kita. Amanah dan jujur ini penting. Mana dasarnya? Nabi Muhammad SAW, beliau pernah mengatakan, at-tajirul aminus saduq al-muslim ma'an nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i yaumal qiyamah. Kata Nabi, orang yang berdagang atau para pedagang yang amin, yang amanah, as-saduq dan jujur, al-muslim dan orang Islam, kata Nabi, itu nanti pada hari kiamat, pada saat ketika mereka dibangkitkan, itu akan bersama para nabi, para siddiqin, dan para syuhada. Artinya apa? Mereka itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena ketika dia berdagang, dia tidak merugikan orang lain. Dia tidak melakukan manipulasi, kecurangan, dan seterusnya. Dia jujur. Dia mengatakan apa adanya. Produknya seperti ini. Kalau ada kekurangan-kurangan, dia jelaskan. Itu namanya amanah dan jujur. Yang kedua adalah dia harus profesional. Dan ini adalah pesan Nabi Muhammad SAW. Jadi Islam itu menekankan ketika Anda diberikan pekerjaan, itu harus profesional. Yang dalam bahasa Arab disebut dengan ihsan wal itqan. Ihsan dan itqan. Itu artinya profesional. Melakukan inovasi-inovasi dalam pekerjaan. Selain amanah dan jujur, perlu ada profesionalisme dalam pekerjaan. Dasarnya mana? Dasarnya adalah hadis Nabi Muhammad SAW. Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayutqinahu. Allah Subhanahu wa taala
mencintai seseorang apabila dia bekerja atau melakukan satu pekerjaan, dia melakukannya dengan itqan, ayyutqinahu, dengan itqan. Maksudnya apa? Dengan profesional. Apa sih profesional itu? Dalam Islam, profesional itu adalah melebihi target yang ditetapkan, itu profesional. Bagi contoh misalnya dia ditugaskan untuk melaksanakan satu pekerjaan, katakanlah misalnya menyelesaikan 10 naskah dalam satu hari. Nah, ketika dia sudah menyelesaikan 10 naskah dalam satu hari misalnya, maka dia dianggap sudah sesuai dengan pekerjaannya. Tetapi kalau dia bisa menyelesaikan sampai 20 naskah dalam satu hari, maka dia melebihi dari target. Itu namanya itqan. Itqan dalam artian kuantitas dan kualitasnya semakin bagus, semakin baik. Jadi bukan cuma sekedar kuantitas, tapi juga kualitas. Semakin banyak dan semakin bagus. Itu namanya profesional, atau dalam bahasa Arab disebut dengan itqan. Yang ketiga, di dalam bekerja itu etika yang paling penting juga adalah halal product oriented. Jadi orientasi pada produk halal, dan ini sudah digembor-gemborkan Islam sejak pertama kali Nabi Muhammad SAW menyampaikan dakwah Islam ke masyarakat. Kulu wasrobu selain kita makan dan minum yang berlebihan, juga diperintahkan Allah Subhanahu wa taala makan halalan thayyiban. Segala sesuatu yang halal dan thayyib. Halal itu maksudnya apa? Halal itu adalah makanan yang tidak mengandung unsur haram. Baik haram karena zatnya, atau haram karena prosesnya, atau haram karena cara perolehannya. Jadi yang disebut dengan haram atau halal itu dilihat dari 3 aspek. Aspek materinya, substansinya, aspek prosesnya, dan yang ketiga adalah pada aspek cara perolehannya. Misalnya saya berikan contoh, misalnya sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, zatnya atau materinya adalah seperti misalnya babi dan unsur-unsur yang terkait dengan babi, misalnya tulangnya, lemaknya, kulitnya dan sebagainya, itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau misalnya bangkai juga sama diharamkan, darah dan seterusnya itu diharamkan oleh Allah, namanya zatnya. Atau diharamkan prosesnya, misalnya materinya halal, tetapi prosesnya karena ada sesuatu yang bisa membahayakan orang lain maka menjadi haram. Di situ ada zat-zat atau unsur-unsur yang bisa membahayakan kesehatan orang lain dalam prosesnya, maka itu kemudian diharamkan. Dan yang ketiga adalah cara perolehannya. Mungkin roti yang kita makan itu rotinya tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan, tidak ada ada unsur babinya, tidak ada unsur lainnya yang diharamkan Allah. Tapi kita memakan roti itu dengan cara mencuri roti itu, maka mencuri roti itu adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka roti itu menjadi haram karena apa? Cara perolehannya adalah sesuatu yang haram dan menjadi berdosa. Nah, di dalam bekerja terkait dengan produk itu harus halal. Maksudnya apa? Yang pertama, tidak ada unsur haram. Yang kedua, tidak boleh ada penipuan, goror. Kalau dalam bahasa Arab disebut dengan goror. Nabi pernah mengatakan laisa minna man gasya. Orang yang melakukan kecurangan itu bukan bagian dari kami, kata Nabi, bukan umat Islam, bukan umat Nabi Muhammad SAW. Karena umat Islam dilarang untuk melakukan manipulasi dan kebohongan. Misalnya Nabi pernah menegur seorang pedagang di pasar ketika dia berdagang, yang basah-basah taruh di bawah, yang kering taruh di atas. Lalu Nabi menegur, "Mahada, apa ini?" Orang itu mengatakan, "Ya Rasul, ini di bawah ini adalah yang basah, sementara yang di atas ini yang kering-kering." Nabi mengatakan, "Laisa minna man ghasya." Barang siapa yang melakukan kebohongan, manipulasi, kecurangan, dan penipuan, maka bukan golongan kami. Maka Nabi kemudian mengatakan harus dikasih lihat orang yang basah dan yang kering supaya orang tidak tertipu. Dan yang ketiga adalah tidak boleh ada unsur riba. Makanya riba itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Dihalalkan jual beli, diharamkan riba. Kenapa? Karena riba dalam sejarah umat manusia itu adalah satu praktek ekonomi yang zalim dan bisa memberikan ketidakadilan kepada orang-orang yang miskin. Maka riba itu mutlak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Tetapi dalam Islam memang pengharamannya itu bertahap. Karena masyarakat Arab sebelum Islam, salah satu transaksi ekonominya adalah transaksi riba. Nah, kalau kita paham bagaimana Islam melihat pekerjaan itu sebagai sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang bernilai ibadah, jihad fisabilillah, dan sesuatu yang merupakan pekerjaan atau pekerjaan yang paling utama, usaha yang paling utama adalah bekerja dengan tangan, dan di dalam bekerja itu ada beberapa etik atau adab yang perlu diperhatikan supaya pekerjaan kita menjadi pekerjaan yang berkah, memberikan manfaat. Maka sebagai seorang muslim kita harus mematuhi apa yang menjadi ajaran-ajaran Islam itu. Kalau kita patuh terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, maka insya Allah di dalam kehidupan kita akan mendapatkan keberuntungan dan tentu kesuksesan. Nabi mengatakan, taraktu fikum amrain ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Aku tinggalkan kepada kalian dua hal, kalau seandainya kalian berpegang kepada dua hal itu, maka kalian tidak akan pernah tersesat. Apa? Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Sebagai seorang muslim, tentu kita punya pedoman. Nah, pedoman kita adalah Quran dan sunnah. Nah, Quran dan sunnah berbicara tentang persoalan pekerjaan sebagai sesuatu yang penting dan membenci orang yang menganggur tanpa ada alasan yang disyariatkan. Dan ketika kita bekerja, kita harus bersandar pada etika, dan ini yang menjadi target kajian di PT Telkom. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang sangat terbatas ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat, bisa memberikan motivasi dan inspirasi untuk menjadi lebih baik lagi ke depan, baik sebagai seorang manusia, sebagai individu, maupun sebagai seorang yang bekerja di sebuah perusahaan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Fosli atas pemaparan materinya. Baiklah rekan-rekan, mungkin apabila ada yang mau bertanya, mungkin kita batasi dulu untuk dua orang penanya pertama. Bagi jamaah yang ingin menanyakan bisa secara langsung raise hand atau melalui chat box. Langsung Pak Rizal. Siap Pak Haji. Silakan Pak Haji Mahyudin. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz. Waalaikumsalam. Terkait dengan pemaparan Pak Ustadz tadi, ada satu hal yang perlu saya tanyakan. Yakni bekerja itu adalah ibadah. Nah, bagaimana pekerjaan itu dilakukan oleh orang-orang yang dilokalisasi Pak Ustadz? Apakah itu termasuk juga ibadah atau tidak? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Izin Prof, satu pertanyaan lagi atau langsung mau dijawab Prof? Boleh dikumpulkan dulu Pak. Siap. Satu lagi mungkin dari rekan-rekan yang ingin menanyakan bisa langsung atau melalui chat box. Karya mungkin. Atau saya jawab dulu Pak, sambil menunggu yang lain. Siap, Prof. Ya, terima kasih Pak Haji Mahyudin. Ini pertanyaan yang saya pikir pertanyaan yang kita hadapi ya dalam kehidupan kita, di hadapan kita. Kita perlu bedakan antara pekerjaan dengan perbuatan yang dilarang ya. Pekerjaan itu adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan bagian dari ibadah. Maksudnya apa? Yang tidak melanggar syariat tentunya. Kalau pencurian itu bukan bagian dari pekerjaan, itu bagian dari kriminal. Penyimpangan dari pekerjaan. Seharusnya dia bekerja, tapi dia melakukan pencurian, berarti dia sudah melakukan sesuatu yang menyalahi hati nuraninya dan menyalahi ajaran atau syariat Islam. Ajaran agama kita, agama Islam, di mana dilarang untuk mencuri. Termasuk adalah perzinaan atau melakukan pelacuran di lokalisasi misalnya. Itu adalah bagian yang dilarang dalam Islam dan merupakan sesuatu kejahatan ya atau kriminal di dalam bahasa atau crime yang tentu ada sanksi yang diberikan dalam perspektif hukum pidana Islam.
Nah, itu bukan dianggap sebagai sebuah ibadah tentunya, tetapi sebagai sebuah penyimpangan dari syariat Islam. Tentunya dia akan melakukan, tentunya dia berdosa, dan tentunya dia harus bertobat. Dia harus mencari pekerjaan yang sesuai. Misalnya tidak ada, saya pikir kalau dia mau berusaha pasti ada aja pekerjaannya. Misalnya dia berdagang, dia buka warung kopi kecil-kecilan, warung nasi kuning misalnya di Palu, dan ada masalah. Meskipun kelihatannya sedikit penghasilannya, tapi insya Allah akan berkah. Karena rezeki itu bukan dinilai, berkah itu bukan dinilai dari banyaknya yang diperoleh, tapi bagaimana yang diperoleh itu bisa membuat dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya berkah. Misalnya dia punya rezeki satu hari misalnya 50.000, tapi dia bisa memberi makan anak istrinya dan bisa membantu orang lain, itu dianggap berkah. Tapi kalau seandainya penghasilannya satu bulan katakan 50 juta, tapi semakin jauh dari Allah, itu dianggap penghasilannya tidak berkah. Nah, saya pikir itu Pak Haji Mahyudin. Jadi harus bedakan antara pekerjaan dan penyimpangan sesuatu dari apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu penyimpangan bukan dianggap ibadah. Orang yang melakukan penyimpangan itu harus bertaubat kembali kepada jalan yang seharusnya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Saya pikir itu Pak Haji Mahyudin ya. Siap, makasih Ustaz. Sama-sama Pak Haji. Ya, Pak Haji, apakah ada masih mau yang dikonfirmasi lagi Pak Haji Mahyudin? Tes, Pak Haji. Cukup Pak Rizal. Dari rekan-rekan jamaah Bindro S Booster pada pagi hari ini, apakah ada yang mau ditanyakan terkait pekerjaan Mas? Bro, boleh saya bertanya, Bro? Silakan. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ini kan ada seorang minta-minta, tapi fisiknya masih sehat walafiat. Saya tanyalah dia, Bu, kenapa minta-minta tidak cari pekerjaan yang lain? Dia bilang ini pekerjaan juga, Pak. Jadi apakah itu pekerjaan minta-minta itu diridhoi oleh Allah? Terima kasih, Pak Ustadz. Ya, dari siapa ini tadi? Dari Yoga, Pak Ustadz. Pak Yoga ya? Yoga. Ya, Mas Yoga. Ya, Yang pertama, meminta-minta itu adalah sesuatu yang sangat dibenci ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa alasan. Misalnya dia kondisi badannya masih sehat, anggota badannya masih sehat, otaknya masih berjalan. Artinya dia mempunyai potensi untuk bisa melakukan satu pekerjaan, mencari sesuatu untuk menafkahi anak istrinya. Tapi kemudian dia tidak gunakan potensi itu untuk bekerja, malah sebaliknya dia meminta-minta. Nah, orang seperti ini sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Nabi mengatakan al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Maksudnya apa? Anda jangan minta-minta kalau seandainya Anda mempunyai potensi yang bisa digunakan untuk mencari pekerjaan. Nah, berbeda memang kalau orang itu miskin. Kalau orang itu miskin, dia minta-minta, maka kita punya kewajiban untuk memberi. Karena di dalam harta kita itu ada hak. Wa fi abwalihim haqqum ma'lum lisairi wal mahrum. Dalam harta kita itu ada hak yang tertentu yang diberikan kepada siapa? Ada dua golongan kata Al-Qur'an, lisairi wal mahrum. Kepada orang miskin, dia minta-minta. Jadi dia miskin dan dia minta-minta, kita kasih itu haknya. Atau mahrum, dia miskin tapi dia minta-minta. Dia masih jaga wibawa. Malu dia kalau minta-minta. Nah, itu diberikan juga. Melalui apa? Bisa melalui sedekah, bisa melalui zakat, bisa melalui bantuan-bantuan lainnya, infak dan seterusnya. Tapi kalau seandainya orang itu, sekarang memang banyak yang modus ya, badannya masih sehat, kadang-kadang kita lihat gemuk dia, kemudian dia bawa anaknya untuk membuat orang jadi empati dan simpati untuk meminta-minta kepada orang. Ini orang yang saya dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banyak memang terjadi. Kadang-kadang di ibu kota Jakarta diminta-minta, di kampungnya dia punya rumahnya luar biasa bagusnya, tanahnya luas dan sebagainya. Artinya apa? Itu bukan pekerjaan meminta-minta itu. Jadi bukan satu profesi. Sama dengan pelacur, itu bukan profesi, itu penyimpangan. Termasuk meminta-minta bagi orang yang masih sehat, itu bukan pekerjaan, tapi penyimpangan dari sesuatu yang seharusnya dia lakukan. Nah, beda kalau seandainya memang orang itu miskin, dia tidak punya sesuatu,
Nah, akhirnya dia minta-minta. Kalau dia tidak minta-minta, dia tidak makan. Nah, orang seperti itu perlu diberikan bantuan. Apalagi yang tidak minta-minta, perlu diberikan bantuan. Jadi perlu bedakan ya antara profesi dengan profesi yang sebenarnya dengan profesi yang abal-abal itu. Profesi yang abal-abal ya itu tadi yang seharusnya tidak boleh dilakukan dan tidak boleh jadi profesi. Termasuk misalnya riba, orang yang mengumpulkan riba itu bukan profesi, itu penyimpangan dari yang seharusnya, Saya pikir itu Mas Yoga ya. Silakan mungkin ada yang lain kalau yang ingin ditanya. Terima kasih, Ustadz. Ya sama-sama Mas Yoga. Terima kasih, Prof. Mungkin masih bisa satu pertanyaan lagi, Prof. Silakan. Mungkin dari teman Bina Rumah BUMN Palu, Ibu Mas Niar, sudah raise hand itu saya lihat. Silakan Ibu. Terima kasih. Suaranya masih di-mute, Bu. Izin Bu Niar, suaranya masih termute. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wabarakatuh. Makasih banyak atas kesempatan pagi hari ini. Pak Ustadz, saya mau bertanya sedikit. Mungkin dari tadi percakapan dari pengantar dari Pak Ustadz tadi, masalah bekerja. Saya sedikit bertanya masalah hasil dari pekerjaan yang kita lakukan itu adalah upah yang kita kejar. Nah, mungkin saya ingin pandangan dari Islam, seorang suami yang menyuruh, ya, di dalam Islam itu seorang suami menyuruh seorang istri, pasangannya untuk bekerja di luar dengan harapan untuk mendapatkan upah untuk kehidupan di dalam berumah tangga, ya, memenuhi kebutuhan rumah tangga. Sebab tanggung jawab itu menurut pandangan suami, pasangannya itu bukan merupakan suatu kewajiban dalam tanda petik semuanya full oleh seorang laki-laki. Jadi pendapatan atau upah yang didapat dari seorang laki-laki, seorang suami itu bisa saja diberikan kepada istri dalam hal kewajibannya yang tidak ini, tapi seorang istri itu juga harus bekerja. Dalam pandangan Islam itu bagaimana sih sebenarnya seorang suami? Karena yang saya tahu, kalau seorang istri itu, seorang perempuan itu tempatnya itu di rumah, dia bekerja di dalam rumah, kalau memang dia bisa punya keahlian, ya kan? Tapi kalau suaminya yang menyuruh untuk keluar, untuk mencari nafkah, untuk membantu dia, karena pandangannya suaminya itu kayak begitu. Kebutuhan itu di dalam rumah tangga itu bukan kewajiban full dia. Mungkin itu saja Pak Ustadz. Sedikit. Curhat atau bertanya ini? Tidak juga. Itu namanya curhat diselubungi dengan pertanyaan Pak Majuin. Bukan Pak Ustadz, karena kebanyakan di samping kiri kanan itu begitu. Jadi banyak teman-teman dia harus rela untuk bukan bilang capek, rela untuk bekerja di rumah, tapi dia kejar juga di luar. Alasannya itu. Ya. Mungkin ada pandangan sedikit dari Pak Rusdi, Pak Ustadz. Ya, terima kasih Ibu. Ini pertanyaan bagus ya, dan memang banyak kita hadapi sehari-hari dalam kehidupan kita. Nah, kita sebagai seorang Muslim tentu rujukan kita adalah Quran dan Sunnah sebagai pedoman kita. Ketika menjawab pertanyaan Ibu ini, pertama yang perlu kita pertegas adalah siapa sih yang punya kewajiban memberikan nafkah. Nah, Islam itu sudah tegas dan jelas bahwa kewajiban memberikan nafkah itu di suami. Bahkan terkait dengan soal persusuan aja sebenarnya, misalnya seorang suami istri punya anak misalnya. Ini sebelum masuk nanti soal pekerjaan. Seorang suami istri itu punya anak. Anak ini lalu kemudian perlu haknya yaitu adalah persusuan, rodho'ah dalam bahasa Arab. Pertanyaan siapa yang wajib menyusui anaknya? Jawabannya adalah dalam Islam bapaknya yang wajib menyusui. Tapi karena bapaknya tidak punya alat untuk bisa menyusui, maka dia mengupah orang untuk menyusuinya. Jadi dia membayar. Karena dia misalnya katakanlah tidak ada orang misalnya, berarti istrinya harus dibayar untuk menyusui. Dibayar dalam artian apa? Diberikan misalnya upah, makanan yang baik, gizi yang tinggi supaya bisa menjadi susu yang bisa diberikan kepada anaknya. Artinya apa? Kewajibannya di bapak.
Itu bisa dibaca dalam surah Al-Baqarah, Bu. Bisa dibaca. Makanya ada seorang ibu menolak untuk menyusui anaknya, boleh, bisa boleh, karena bukan kewajibannya. Diminta sama suaminya, saya mau menyusui anakmu, tapi dengan syarat saya dibayar. Itu boleh, karena apa? Memang karena itu anak bapaknya, anak suaminya. Dia harus dibayar misalnya. Tapi kan jarang juga di Indonesia, ibu begitu kan? Jarang itu, tetapi dalam Islam itu dibolehkan minta upah itu, karena memang ini bukan kewajibannya menyusui, tapi orang tuanya. Apalagi dalam persoalan nafkah keluarga. Ya, istrinya butuh katakanlah makan, sandang, pangan dan lain sebagainya, itu kewajiban suami untuk memberikan kepada istri. Apalagi dia sudah menikahi, maka dia punya kewajiban untuk menafkahi, termasuk anak-anaknya. Istri ini membantu suami. Katakanlah misalnya si istri diizinkan suami untuk bekerja. Maka hasil dari pekerjaan itu milik istrinya, bukan milik suaminya. Bukan milik suami, nggak punya hak untuk mengambil hasil gaji dari istrinya. Kalau misalnya suami mengizinkan. Tetapi kadang-kala kan seorang istri juga tahu bahwa dia punya keluarga, bukan cuma keluarga suami, tapi keluarga dia, anak-anaknya kan. Maka dia bantu suaminya. Maka suami nggak boleh mengatakan kepada istri, kau harus kerja, ini kan juga rumah tanggamu. Nggak boleh. Karena ini kewajiban suami. Tapi kalau suami misalnya memberi izin istrinya, kan ada juga seorang perempuan memang lebih senang juga dia bekerja supaya dia bisa ada kebutuhan-kebutuhan dirinya yang bisa dipenuhi tanpa meminta-minta kepada suaminya. Boleh, asal suami mengizinkan. Itu dalam Islam begitu, suami izinkan. Maka boleh. Dan itu hasilnya bukan milik suami tapi milik istri. Tapi si istri boleh menggunakan untuk kepentingan nafkah keluarga. Boleh, tapi bukan wajib loh. Boleh. Dibolehkan, tapi bukan wajib. Wajib tetap suami. Maka suami tidak boleh tuh intervensi. Gajimu berapa? Kasih ke sini, tidak boleh. Karena itu buang di laut, Pak Ustadz. Hah? Buang di laut suami begitu. Atau tetapi si istri bolehnya minta hanya terhadap suami, boleh, karena memang itu nafkahnya. Jadi begitu. Makanya kadang-kadang kata laki-laki nggak adil juga ini hidup. Kalau uang istri bukan uang suami, uang istri misalnya. Tapi itu memang realitas. Islam sangat menghargai perempuan. Maka kalau bilang Islam itu menindas perempuan, keliru. Islam juga menghargai perempuan. Islam memberikan tempat yang mulia bagi perempuan. Jadi tidak benar kalau ada orang mengatakan Islam itu menindas perempuan. Malah diberikan tempat yang sangat khusus. Bahkan kalau kita lihat bagaimana rekomendasi dan pujian Islam terhadap perempuan itu tinggi banget. Al-ummu madrasatun. Kata pepatah, ibu itu adalah madrasah, sebuah sekolah. Jadi kemudian surga di bawah telapak kaki ibu. Kan itu pujian yang sangat luar biasa. Bahkan Nabi pernah mengatakan ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi, kalau saya punya orang tua, siapa yang harus saya berbakti lebih dulu? Ibumu. Terus siapa lagi? Ibumu. Terus siapa lagi? Ibumu. Terus baru bapakmu. Setelah 3 kali ibumu, baru bapakmu. Artinya apa? Medali emas, medali perak, medali perunggu dipegang oleh ibu. Kan ibumu medali emas. Kedua, perak. Ibu. Medali perunggu, ibu. Suami cuma harapan keempat itu. Artinya harapan 1 lah. Juara keempat. Artinya apa? Prioritas kepada ibu. Jadi perempuan itu memang diberikan hak yang sangat mulia ya di dalam pandangan Islam. Termasuk soal pekerjaan. Itu menjadi tanggung jawab dari suami bukan istri. Anda bisa bayangkan bagaimana kalau seandainya seorang istri yang bekerja. Sementara pekerjaan rumah tangganya udah beratnya minta ampun. Misalnya pagi dia sudah bangun mempersiapkan sesuatu buat keluarganya. Belum nanti malam misalnya kalau seandainya suaminya tidur, dia belum tidur itu. Kan begitu. Dia mencuci, dia macam-macam. Artinya saya kalau melihat pekerjaan seorang perempuan itu berat sekali. Tapi Allah berikan kepada perempuan itu kesabaran dan kekuatan itu luar biasa. Artinya nggak mengeluh di bekerja, dikerjain aja. Luar biasa. Kalau saya disuruh begitu nggak sanggup saya, Bu. Disuruh mencuci, nggak sanggup tuh. Artinya jangan lagi dibebankan kepada istri untuk mencari nafkah. Kecuali kalau si itu mau mencari untuk membantu ekonomi keluarga, itu lain ceritanya. Tapi kalau suami memaksakan, apalagi dengan dasar, ini kan rumah tangga bersama, kita harus mencari nafkah bersama. Itu laki-lakinya zalim itu. Laki-laki yang tidak pantas. Cara meyakinkan
Ustadz sedikit, cara meyakinkan seorang laki-laki begitu untuk itu tidak boleh, ini begini, secara Islam aturannya begini, tapi Ya, tetap tentu dia ada, tidak menerima. harus diperbaiki pemahaman yang keliru itu. Diperbaiki. Caranya apa? Ya tentu harus diberitahu. Kalau tidak nanti dia akan salah konsep. Islam dah seperti itu memahami terkait dengan persoalan kerja seorang istri. Jadi harus diberitahu. Kalau tidak dia akan salah paham terus. Kecuali kalau seorang suami itu memang egois ya. Egois dan mau menang sendiri itu lain cerita. Tetapi sekali lagi bahwa perempuan tidak punya kewajiban menafkahi keluarga, itu satu. Yang punya kewajiban adalah suami. Tapi bagaimana kalau membantu keluarganya dengan bekerja? Silakan kalau diizinkan oleh suaminya. Saya pikir itu ya Ibu ya. Iya, makasih banyak Pak Ustadz. Sama-sama Bu. Terima kasih Prof. Rusli. Sama-sama Pak. Terima kasih juga Ibu Niar, sudah pertanyaan yang luar biasa sekali. Mungkin tadi ada saya lihat satu pertanyaan, cuma karena keterbatasan waktu, mungkin kita cukupkan hari ini. Baik Pak Prof, izin untuk menutup kegiatan pagi hari ini dengan membacakan pembacaan doa. Izin Ya, Prof, silakan. Ya, mari Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, kita tutup pengajian kita dengan membaca doa. Tapi sebelum doa kita baca surah Al-Fatihah dengan tujuan dan ya semoga apa yang kita lakukan ini bisa menambah investasi akhirat kita dan Allah berikan perlindungan kesehatan kepada kita dan semangat di dalam menjalani kehidupan kita. Al-Hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amin. Rabbana anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.